warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani aren Indonesia. Perkenalkan saya Ilham dari PT Sultan Aren Indonesia. Di sini kita lagi bermain di kebun atau berkunjung di kebun binaan PT Sultan Aren Indonesia, yaitu di Pesantren Al Hidayah. Pemilik pesantren ini di sini kita di samping kita bersama Pak Ganjali. Ini petani atau pemilik kebun yang sudah kita bina dari tahun 2020 ya Pak ya. Alhamdulillah kita sampai sekarang masih produksi, dan ini kita baru sempat ya membuat video history di sini yang hasilnya dari aren ini sangat luar biasa. Jadi sedikit saya ingin beberapa mewawancarai Bapak hasil daripada tanaman aren ini, produknya diapai saja, dan gimana pengembangan aren ini sampai sekarang ini gitu. Oke, selamat pagi Pak. Ini saya datang di sini Pak, mau lihat ini perkembangan aren ini gimana Pak untuk produksinya Pak. Dari tahun 2020 kita dulu pernah training di kebun tandem ya Pak di Sumatera Utara, dan ini kita main-main ke pesantrennya melihat pertumbuhan atau produksi di sini sih. Nah, gimana Pak, bisa ceritakan sedikit Pak pengalaman tentang aren ini? Bapak juga selaku ini ya penyadap juga ya di sini, mahir ini sebagai konsultan penyadap kita juga nanti ke depannya ini. Oke Pak, bisa perkenalkan Pak sedikit Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Ghazali, pendiri Pondok Pesantren Al Hidayah, juga sekaligus langsung menanam pokok aren ini Ya, tahun 2000 akhir 2015, dan pada tahun 2020 aren ini sudah mulai produksi. Cuma pada waktu itu kita kebingungan karena ini gimana ini memperlakukan pemanenan nih Pak ya. Pemanenan karena bunga arennya sudah keluar, kemudian kolang kalingnya juga sudah bermunculan. Akhirnya kita menemukan PT Sultan Aren ya. Waktu itu kita sedang jalan-jalan, tiba-tiba ada spanduknya, langsung kita menghubungi ke tandem pada waktu itu. Di situ rupanya sudah hadir PT Sultan Aren lebih dahulu dari saya, dan sudah mulai melakukan penyadapan entah berapa tahun saya pun nggak tahu. Saya pun melihat pada waktu itu mereka buat gula aren cetak batangan ya, dan cair ya. Saya membawa santri-santri untuk buat pelatihan di sana ya, dan alhamdulillah kita langsung praktek ke pohon aren melalui praktisi aren di sana yang memang sudah ada dan mahir-mahir, mulai dari cara pengayunan, manggar, kemudian cara pemukulan, cara pemotongan, itu kita serap semua, kemudian kita praktekkan ke lahan kita yang terletak di Pesantren Al Hidayah ini. Pada waktu itu sekitar 30 pohon besar seperti ini ya. Kemudian kita melakukan pemukulan dan penyadapan, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Pada waktu itu kita mengalami krisis kan pada waktu itu COVID-19 ya. COVID-19 ini bisa dikatakan membuat santri-santri kita juga belajarnya secara daring ya, otomatis selama ini kita banyak menerima donasi sumbangan juga terputus ya Pak ya. Kemudian pertanian yang kita tanam juga mengalami stagnasi. Nah, aren yang kita sadap pada waktu itu ternyata dampaknya luar biasa sekali ya. Bisa menghasilkan tiap hari ya Pak ya. Pada awalnya kita belum pandai tuh membuat gula aren cetak yang batangan itu. Jadi kita buat yang cair. Cair, kemudian kita tawarkan, langsung diserbu orang. Jadi luar biasa sekali peminat gula aren cair maupun gula aren batangan ini. Nah, dari situlah kami melakukan terobosan selanjutnya, yaitu dengan menanam sekitar hampir 1000 pokok baru di lahan-lahan ya, di lahan-lahan di pinggir-pinggir pesantren. Udah 1000 batang di pesantren nih Pak ya. 1000 batang, ada umur sekitar ada yang 3 bulan, 6 bulan ya 1 tahun. 1 tahun ya. Kita pun berharap bahwa ini adalah pohon kehidupan, penghijauan yang mungkin bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain. Amin. Ya, bahwa pohon aren ini
menyimpan air yang Air, cukup ya. banyak di bawahnya, beda dengan sawit yang menghisap air. Nah ini menyimpan air dan dia mensirkulasikan air itu kepada tetangga-tetangga yang ada di tanaman sekitar lainnya Pak ya, tanaman untuk lainnya. kehidupan yang lainnya Pak ya. Itulah awal Oke. kita bangkit. Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Jadi ya di sini memang pesantren Al Hidayah atau pemilik pesantren Pak Ganjali sudah kita bina terus. Saya ada beberapa sekali update, kita konsultasi terus untuk pengembangan ya Pak ya. Juga kita di sini ya bermitra sekaligus ingin mengembangkan besar tentang tanaman aren ini di sini supaya nanti produksinya juga menjadi pesantren mandiri. Makanya kita programkan penanaman di atas 1.000 batang di lahan pesantren ini, lebih kurang 2 hektar lebih ya Pak ya, hampir 2 hektar lebih, dan alhamdulillah sudah berumur bervariasi, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun sudah berjalan, alhamdulillah. Mungkin nanti kita bisa lihat-lihat beberapa video Pak atau cuplikan yang sudah panen, dan saya di sini juga ada mau lihatkan pohon aren ini sudah tumbang pun bisa produksi. Nah, ini luar biasa. Di sini juga Pak Ganjali ini punya ilmu yang luar biasa dari sekian riset penyadap aren ya. Di sini Pak Ganjali punya meriset itu 1 tangan itu bisa sampai 4-6 bulan dengan menghemat pengirisan. Nah, itu tekniknya ada di Pak Ganjali, sudah kita sharing untuk kedepannya supaya nanti menduplikasi penderes-penderes lain agar produksinya lebih aman dan lebih lama itu di penderesan pemanenannya seperti itu. Jadi panen aren ini luar biasa, setiap hari bisa menyokong kehidupan kita, tanaman khas Indonesia. Di sini kita juga bekerja sama ya sama pesantren untuk mengembangkan aren. Aren yang sudah tumbang tapi masih luar biasa produksinya. Kelihatan Pak. Padahal sudah tumbang ini pohon arennya tapi masih produksi. Nah, ini air nira ini. Masih dikerjakan. Padahal sudah tumbang ini tapi masih terus produksi, luar biasa. Pengalaman selama 2 tahun lebih itu kita turunkan ke santri, ya, akhirnya mereka pun jadi merasa memiliki. Jadi ketika kita merasa memiliki manggar-manggar aren ini, pohon aren ini, kita akan merawatnya dan mengirisnya dengan hati-hati. Maka saya kemanapun itu tetap membawa. Oh, ini pisau ini iris dia. cutter ya? Iya, pisau cutter ini Cutter. yang memang digunakan untuk kan bisa Iya. ini bisa 3-4 hari satu ini. Ya. Peralatannya Iya. sederhana sebenarnya. Bisa kita contohkan ke sini misalnya. Oke. Kenapa pakai ini? Ya, saya tidak merendahkan yang lain. Yang lain kan sesuai dengan Iya, pengalamannya pengalaman, masing-masing. Saya dengan pengalaman saya pula, saya menganggap bahwa kalau pakai parang itu nggak bisa diatur tingkat tebal tipisnya Tebalannya, oke. pengirisan. Iya. Tapi kalau pakai ini bisa setipis kulit bawang. Oke. Ya, misalnya kita contohkan. Iya. Karena lihat saking tipisnya itu. Oke, ini ilmu yang luar biasa ini teman-teman petani aren Indonesia. Kita lihat ini. Saya sesuai dengan agama saya, maka saya memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar ya. Jadi Segini benar-benar tadi. tipis. Tipis. Yang kalau ini tidak bisa dilakukan oleh parang Benar. atau pisau. Bahkan harus berkali-kali kalau parang Iya, jadinya. jadi ini bisa sekaligus tembus. Jadi 2-3 kali. Udah merata dia Pak ya, Merata. teriris ya. Iris. Bisa kita. Terus Sudah 2 bulan, 4 bulan ya. Jadi bukan 1 hari sekali, 1 hari dikasih rezeki 2 kali sebenarnya. Tinggal kita menduplikasinya dengan skala yang sesuai kita inginkan, dengan standar lah dari PT Sultan Aren juga memberikan konsultasi tentang perkebunan budidaya aren untuk sharing, untuk pengembangan gimana supaya nantinya ke depannya Indonesia menjadi mandiri dari tanaman ini, itu nanti bisa by sharing. Mungkin nanti kontak ada di beberapa file video kita.